Kita coba run dulu project terakhir yang kita kerjakan ya. Kita coba run. Kita tunggu proses Gradle-nya sampai selesai dulu. Nah, dia sudah selesai, kita cek di emulator. Nah, di sini datanya tidak muncul, jadi sebenarnya terjadi error, tapi kita coba lihat dulu apa error yang terjadi pada project yang sudah kita kerjakan. Kita klik di bagian run. Nah, di sini JavaNet unknown service exception, terus kemudian di sini muncul clear text communication. Jadi di sini clear text communication not permitted by network security police gitu. Padahal kalau dicek di bagian API PHP-nya dia tidak ada masalah. Jadi kalau isu yang terjadi adalah clear text, maka teman-teman masuk ke manifest, terus ada Android manifest. Terus teman-teman masuk ke bagian application, di sini ada allow backup sampai terakhir ada term. Nah, di sini teman-teman tambahkan satu lagi. Use clear text traffic. Terus teman-teman set nilainya true. Kalau sudah selesai, coba di run lagi projectnya. Oke, nah sekarang datanya sudah muncul ASDF, terus kemudian yang terakhir hari ini makan. Jadi kalau isu yang terjadi tadi tentang clear text, maka teman-teman masukkan di sini use clear text traffic. Nah, berikutnya karena di sini kita sudah bisa menampilkan data, maka kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan data baru agar kita bisa menambahkan satu item pada list ini atau beberapa item gitu ya. Jadi intinya kita mau menambahkan list ini, tapi karena kita membutuhkan sebuah user interface atau layoutnya, maka di video ini kita akan membuat layoutnya dulu step by step, mulai dari halaman awal ini sampai kemudian kita pindah ke layout berikutnya untuk menambahkan sebuah catatan baru. Maka di bagian main activity yang kita lihat di sini, kita buka layoutnya, ada di set content view r.layout activity main. Teman-teman buka layoutnya menggunakan tekan kontrol kemudian diklik. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah recycler view. Nah, di bawahnya kita tambahkan satu lagi floating action button. Gunakan wrap content. Untuk with height-nya wrap content sama wrap content. Kelihatan ya. Wrap content sama wrap content, terus untuk atribut constraint-nya bisa copy dari yang recycler view. Terus kemudian kita taruh bawah. Nah, intinya floating action button ini kita mau taruh dia di sebelah kanan, terus dia di bawah gitu. Jadi di pojokan kanan bawah. Maka untuk left yang bagian kiri itu constraint-nya dihapus. Terus untuk top to top off-nya juga dihapus. Nah, terus untuk jaraknya kita tambahkan di sini margin gitu. Margin 15 dp. Maka sebenarnya margin yang kita gunakan 4 arah gitu ya. Tapi karena dia sudah di pojokan, maka kita cukup langsung set layout margin saja. Atau kalau mau spesifik, teman-teman bisa menggunakan margin end sama margin bottom gitu. Tapi kita langsung gunakan margin aja. Kemudian kita coba mau menambahkan sebuah icon edit di sini. Jadi intinya kita mau menulis sebuah catatan baru. Maka kita masuk ke bagian rest, terus teman-teman masuk yang drawable, klik kanan, terus pilih yang vector asset. Nah, di bagian clip art kita klik, terus untuk pencariannya coba cari edit. Nah, kita pilih yang pensil di sini ada edit. Kita oke. Terus untuk nama ikonnya kita persingkat menjadi IC edit saja. Mungkin untuk colornya kita klik di sini, kita set dia menjadi putih. Kita set dia menjadi putih, maka di sini kita harusnya bisa F 6 kali. Kemudian kita next, finish. Nah, maka di sini kita bisa tambahkan source, terus kemudian IC edit.
Oh, dia masih hitam ya. Kalau masih hitam, teman-teman tambahkan app tint sama dengan color white. Nah, di situ akhirnya kita punya color putih untuk floating action buttonnya. Terus untuk ID-nya kita set ID-nya FAB create gitu aja ya. Jadi intinya untuk create data baru gitu. Nah, jadi kalau kita balik ke main activity, itu kita tambahkan satu lagi di sini. Di onCreate kan kita punya setup list ya. Mungkin kita perlu tambahkan listener untuk kita memberikan aksi. Terus di atas setup list kita tambahkan setup view untuk view by ID di sini. Nah, jadi di bawah on start kita tambahkan dua metode lagi. Yang pertama fun setup view. Jadi setup view ini untuk list node view by ID ini harusnya kita taruh sini. Terus satu lagi kita tambahkan FAB create. Maka di sini FAB create. Kita punya harus set juga di sini. FAB create adalah sebuah floating action button. Oke, kemudian setelah setup view, setup list, kita tambahkan satu lagi private fun setup listener. Jadi untuk listener atau aksi kita taruh di sini itu. Nah, kita kan tadi punya FAB create set on click listener. Nah, kita akan pindah ke activity baru atau masuk ke layout untuk menambahkan data gitu. Nah, jadi kita klik kanan di sini. Kita pilih yang activity, empty activity. Untuk main activity di sini kita kasih nama create activity. Source language di sini pilih yang Kotlin ya. Kita finish. Oke, di sini kita punya satu activity baru yaitu create activity, yang mana create activity ini kita gunakan untuk menambahkan catatan baru. Nah, artinya di bagian main activity ini kan masih FAB atau floating action button yang kita bikin kan untuk melakukan klik saja, kita belum pindah. Maka kita tambahkan start activity intent, terus kita tambahkan this. Kita mau pergi ke create activity class.java. Oke, seharusnya dengan cara ini saja kita bisa pindah gitu. Sekarang kita coba tes dulu ya, apakah kita sudah bisa pindah ke activity atau halaman berikutnya. Oke, di sini kita sudah memiliki floating action button. Kita coba klik. Nah, kita pindah ke activity berikutnya, yang mana di sini kita akan menambahkan beberapa view atau beberapa layout gitu. Yang pertama adalah sebuah input text dan berikutnya adalah sebuah button untuk melakukan save atau submit gitu. Nah, sekarang kita masuk ke create activity, tekan control, kita masuk ke bagian layoutnya. Sekarang kita masuk sini ya. Nah, di sini yang pertama sebenarnya kita cuma butuh dua aja. Yang pertama adalah sebuah edit text, match parent wrap content. Terus kita bikin constraint start parent sama top to top of parent. Oke, kita kasih ID langsung aja. Edit, kita mau nambahin catatan. Nah, berikutnya kita bikin sebuah button menggunakan material button. Material button di sini button create. Oke, button create kita taruh dia di bawah top to bottom of ID edit node. Nah, dia di bawahnya. Mungkin di sini lebih bagus kalau kita tambahkan padding jarak ke dalamnya. Kelihatan jelas ya. Oke, udah jelas ya. Kita tambahkan hint untuk placeholder. Tulis catatan. Nah, di sini. Terus kemudian di sini untuk teksnya simpan.
Terus kalau teksnya teman-teman perlu yang kecil aja, teks all caps-nya false. Nah, simpan kayak gitu. Atau kita bisa tambahkan corner radius juga 10 dp. Nah, dia bisa seperti ini gitu. Terus untuk input text sebenarnya seperti ini saja sudah cukup gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan kita kan nulis catatan bisa saja lebih panjang gitu, atau kita berikan view ke user kita bahwa kita bisa nulis agak panjang dengan edit text ini gitu. Kita tambahkan min line 3. Nah, dia jadinya kayak gitu ya. Terus kita tambahkan graffiti biar teks ini ada di atas gitu. Kita tambahkan graffiti top. Nah, biar teks hint atau input kita itu mulai dari atas, bukan mulai dari tengah. Oke, mungkin itu aja. Terus kemudian untuk hardcode teks di sini, kan teman-teman bisa bikin teks melalui value string ya, biar nggak tertulis seperti ini. Atau kalau kita mau mengizinkan bahwa editor ini menggunakan hardcode, maka teman-teman bisa pilih more action, terus di ignore saja. Nah, ignore di sini kita tambahkan juga di sini. Jadi biar teks yang kita tulis seperti ini kelihatan jelas gitu, walaupun kita tidak menaruhnya di value string. Oke, kita punya edit node sama button create ya. Sekarang kita ke create activity. Sama seperti tadi, kita bikin private let init var. Yang pertama edit node adalah sebuah edit text. Terus satu lagi kita bikin button create, dia adalah material button. Nah, maka di sini kita bikin setup view. Terus satu lagi setup listener ketika melakukan on click. Private fun setup view. Kita setup view by ID-nya dulu. Yang pertama edit node sama dengan view by ID r.id.edit node. Terus yang satu lagi adalah button create. Dia adalah button create. Oke. Berikutnya untuk memberikan klik pada button, kita set dia di listener. Jadi kalau teman-teman bikin listener untuk beberapa view gitu, teman-teman taruhnya di metode setup listener gitu. Ini biar rapi aja. Sebenarnya teman-teman bisa aja kan bikin di sini misalkan button create set on click listener. Tapi biar lebih rapi gitu, untuk listener kita bikinin metode sendiri biar kalau nyari gitu lebih mudah. Private fun setup listener. Kita taruh di sini. Terus apa yang mau kita lakukan? Kita mau save data dari edit node gitu. Jadi data dari edit node kita coba tampilkan menggunakan log dulu. Jadi yang mau kita save kan kita ngambilnya edit node text to string. Oke. Jadi di sini kita tambahkan create activity. Kita coba seperti ini dulu ya. Seperti apa nanti kalau kita lihat create activity menggunakan log chat. Kita taruh terus kita arahkan ke error. Oke, kali ini kita coba run dulu. Kita klik di sini. Nah, kita punya tulis catatan sama button create. Kalau kita klik di sini harusnya kita dapat sesuatu kalau ada teksnya, tapi coba kita tulis misalnya. Kita simpan. Nah, kita dapat di sini ya, misalnya. Kita set lagi, kita save. Nah, kita dapat lagi gitu. Kalau kita tidak menulis apapun, kita save. Nah, di sini tidak muncul karena memang teksnya kosong, atau kita bisa berikan validasi di sini. If edit node text to string is empty atau is not empty. Nah, kita tambahkan else terus application context
catatan tidak boleh kosong. Nah, yang seperti ini kalau teman-teman butuh dirapikan, bisa dirapikan seperti ini ya. Nah, jadi bedanya kita punya konteks, kemudian teks, kemudian lengthnya mau berapa gitu. Baru kemudian kita show toolsnya. Jadi nanti kalau kita sudah bikin requestnya di bagian API endpoint, kita bisa taruh di sini. Tapi intinya kita coba dapetin datanya dulu, terus kita bikin validasi ini sudah bekerja apa belum. Jadi kita coba tes lagi. Kita klik. Nah, di sini kalau nggak mau pakai keyboard, kita bisa hidden dulu biar nggak mengganggu penglihatan ya. Kita coba set misalnya tampilkan log chat. Oke, kita klik. Nah, misalnya kalau kosong, kita klik simpan. Nah, muncul catatan tidak boleh kosong. Jadi validasi kita menggunakan tools tadi bekerja. Kalau kita klik simpan, nah kita dapat di sini lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman perlu validasi sederhana, terus kemudian notifnya kita gunakan tools untuk menampilkan pesan. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Di video berikutnya nanti kita akan menyimpan data dari catatan ini menggunakan PHP dan MySQL untuk REST API kita. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.